itu tidak seperti itu gitu. Malah seperti itu jadinya gitu. Malah jadi ricuh gitu. Kaget gak sih keadaan lagi di dalam? Banget gitu. Kaget. Jadi juga sih lihat juga seperti itu banget gitu. Kecewa dan kecewa banget. Sangat kecewa. Gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi lemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja. Agus dizolimin, ya, dan seluruh netizen dan para buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu? Dibawa kemarin, katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka ini, dilaporkan. Ya kan, nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai satu kali. Kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar. Setelah Farhad Abbas memberi ultimatum, lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Dan mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar, Den? Itu fisik. Ayo, para netizen, para pendukung sebelah sana, coba kalian lihat apa itu yang kalian banggakan, ya? Tahu nggak? Selama ini kan kalian tidak tahu bahwa uang Agus itu ada di yayasan. Akhirnya di podcast dengan terang benderang mantan ketua yayasan mengatakan ada 1,3 miliar. Terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Tidak ada lagi yang perlu dibahas, tidak perlu lagi diramai-ramaikan, kecuali memang orang yang pengen dapat pamor terus-terusan muncul di media hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu terkenal, kan begitu kan. Nah itu mungkinlah bisa kita kategorikan orang-orang yang mempermasalahkan urusan donasi ini kembali adalah orang-orang yang hanya ingin terkenal di media, hanya cari pamor dari perkara ini. Jadi kasihan Agusnya. Kalau menurut saya ya, kuasa hukumnya Agus mengatakan bahwa semua donatur harus dihadirkan, maka saya juga akan meminta agar Menteri Sosial juga dihadirkan di sana. Jadi kalau Menteri Sosial dihadirkan di sana, baru selesai, baru fair. Jadi semua prinsipal datang gitu loh. Jangan cuma ngomong saja gitu. Jangan nggak paham tentang perdata, tentang keperdataan, lalu membuat opini-opini yang tidak baik di mata masyarakat yang tidak ada edukasinya gitu. Saya mohon maaf kepada para donatur-donatur yang saya bilang kemarin donatur kampret, donatur sialan, donatur jahat ya. Ternyata kalian tidak memberi kuasa kepada orang-orang itu, tidak memberi kuasa kepada Pablo, tidak ada kuasanya. Mana mungkin ada orang yang nyumbangnya 10.000 pakai pengacara nuntut orang buta, nyumbangnya 20.000 nuntut pengacara 500 orang. Mana itu hanya halusinasi imajiner mereka untuk memperburuk, untuk bekerja sama. Saya minta kepolisian untuk periksa mereka ini, diperiksa semua mereka. Saya sudah tandain, saya sudah menjadikan ucapan tersebut sebagai ucapan yang perlu untuk saya lakukan tindakan atau upaya hukum tegas. Begini, dia sampaikan di dalam ruang persidangan, dia bilang kepada majelis hakim, keterangannya adalah di muka persidangan dia sampaikan begini. Ini adalah pengacara-pengacara yayasan.
Sebelumnya pengacara yayasan, akhirnya saat ini menjadi kuasa hukum donatur. Saya garis bawahi, saya tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Kalau kau tidak bisa buktikan bahwa saya adalah pengacara yayasan, maka kau akan saya kejar sampai manapun. Oke? Arisman, Pak Dodi tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Sehingga hari ini kau akan kukejar dengan statement itu karena kau telah menyampaikan sesuatu kebohongan di muka persidangan. Jadi itu adalah satu perbuatan yang bisa untuk kau pertanggungjawabkan di kemudian hari. Di kursi penonton itu penuh dengan orang-orang pendukungnya FA. Dan itu adalah kebiasaannya FA. Setiap dia sidang, dia selalu ajak banyak orang. Dia selalu ajak banyak orang yang tidak berkepentingan untuk membuat kerusuhan di dalam persidangan, memancing emosi lawan agar lawan terpancing emosinya, akhirnya dia akan mendapatkan poin plus. Saya kenal FA itu bukan sehari dua hari. Jadi saya tahu betul, saya paham betul siapa ini orang. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia.